baru berhenti, so dilemparin batu. Orang Arab itu kebanyakan sholat nggak di rumah. Itu pohon dipeluk, dijilat, surbannya digosok-gosok. Akhirnya dibakar sekarang tuh sama pemerintah sana. Iya, kesyirikan ya. Kesyirikan. Banyak tenaga kerja Indonesia sampai dihukum pancung. Nah sekarang nggak gitu. Yayasan ya. Datang ke yayasan, ngasih uang ke yayasan baru. Nah justru itu yang lebih bahaya sekarang. Mudah-mudahan ini ditonton sama para pejabat Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan. Itu harus dipantau, penting ini ya. Majikan bayar mahal, gaji ke pekerjanya itu murah. Oh, jadi tidak sesuai. Yayasan. Bos bayar mahal, otomatis kerjanya juga pasti banyak. Iya betul. Harapannya ya. Iya. Yang nyampe gaji ke kita kecil. Kalau protes ke yayasan, bukannya ditanggapi, malah kamu datang ke sini mau kerja atau mau main. Ini saya bisa mempertanggungjawabkan omongan saya. Saya nyebutnya TKW kaburan. Nah, disitulah awal mula rusaknya para TKW itu setelah kabur. Oke, Masya Allah, tabarakallah, Kang Alman, Masya Allah. Seneng ngeliat Kang Alman ya. Tahu nggak kenapa? Kita bisa terhibur di sini. Kenapa Pak? Ini Kang Alman Maulana kan? Alman Itu gigi Mulyana. Pak. Alman Maulana. Ternyata nyampe juga ke sini. Masya Allah. Ya, luar biasa. Tapi Kang, ini langsung aja deh kita. Kang Alman, ini kan ada berita nih, selebgram RI jual visa haji ilegal ditangkap polisi Saudi. Ya Allah. Jemaahnya ditelusuri. Iya. Emang bener Kang Alman, Kang? Bukanlah. Yang benar. Bukan. Soalnya selebgram RI yang terkenal banget yang tinggal di terkenal sana. banget, amin. Bukan Kang saya. Alman ini kan 2,6 juta subscriber loh. Iya. Dulu Kang Alman TKI kan? Iya. Nah terus akhirnya Masya Allah dengan YouTube-nya berkembang. Orang kan kenal banyak banget. Kayak tadi Ustadz Agus aja. Iya. Apa ini slogannya Kang Alman? Iya, Arabaduy. Bukan Arabaduy. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak itu? Iya. Terus tadi Ustadz langsung ngomong gitu. Mau Masya tahu nggak Allah, gitu. Masya Allah. Nah selebgram RI yang ada di sana siapa? Kok yang jual itu? Iya, sebenarnya yang ditangkap polisi itu bukan selegram ya, tapi ya WNI yang tinggal di sana. Ya katanya sih mutawif. Oh. Iya, mutawif yang mempromosikan secara terang-terangan visa non haji yaitu multiple atau visa ziarah. Visa ziarah. Nah, orang nunjuknya ke saya. Nah, untungnya saya ada di Indonesia. Oh oke. Iya, Kalau iya. nggak ada di Indonesia, mungkin polisinya juga nyari saya. Tapi kan nggak ada bukti kalau misalnya Kang Alman yang itu kan sebenarnya kan? Di sana tuh nggak gitu juga. Ah serius? Iya, dicari dulu, diinterogasi, tapi alhamdulillah saya udah ada di sini. Alhamdulillah. Iya. Kang Alman memang tujuannya ke sini, maksudnya kalau misalnya lagi musim haji, bukannya lebih enak di sana ya? Iya. Jadi kemarin tuh kan Syawal, keluarga saya umroh sekeluarga. Oh Masya Allah, tabarakallah. Ngambil yang 3 bulan. Nah karena udah deket haji dan keluarga juga nggak niat haji sih. Iya, iya. Karena memang ada anak kecil. Nah kalau misalkan ada visa non haji yang stay di Mekah, polisi itu kan gedoran terus tiap hotel. Nah daripada nanti bermasalah ya udah kita pulang aja gitu. Karena tahu situasi di sana. Iya, iya, iya. Hanya ya saya pulang. Ya daripada ada masalah ya. Daripada ada masalah. Kang, sebelum kita lebih lanjut lagi, coba boleh nggak sedikit kasih definisi atau pengertian kepada teman-teman ya, Bapak Ibu semua yang ada di sini ketika nonton. Jadi tahu kenapa sih ditangkap? Emang visa ziarah itu memang bisa ditangkap? Apakah harus visa haji atau visa yang lain, bisa furoda gitu-gitu? Gimana Kang? Boleh nggak sedikit kasih penjelasan? Boleh. Jadi sepengetahuan saya selama tinggal di Mekah memang visa ke Mekah nih, di saat kita berkunjung ke Mekah. Di saat pas musim haji, pas dicek visanya itu Checkpoint gitu ya? Ya, bukan visa haji nggak boleh masuk. Pokoknya untuk tujuan haji, Iya. kalau bukan visa haji tidak boleh masuk. Nggak boleh. Jadi visa haji reguler, Iya. haji plus, Furoda. furoda dan haji khusus. Oh haji khusus yang duyuf Iya. ya, undangan raja gitu Yang ya. lain itu nggak boleh. Nah sekarang ini marak banget bukan haji, visa multiple yang masuk. Nyelundup gitu loh. Padahal saya justru menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia, kalau haji ya kalau nggak haji plus, haji furoda itu. Karena visa non haji udah melanggar aturan secara hukum negara Iya, di sana. iya.
Dan di sini juga kan nggak Iya, boleh juga kan sama. udah Iya. dihimbau kan. Betul. Tapi pelanggaran seperti itu ada ya, Kang ya? Banyak. Artinya gini, sorry, kalau misalnya orang-orang Indonesia ada kan seperti itu, kita tahu lah ya. Artinya kan banyak banget yang menjual visa ziarah dan bilang tenang aja, bisa diatur nanti insya Allah. Nah, Terus ada juga yang keberangkatan akhirnya udah sampai sana disuruh pulang, betul. gitu ya. Nah maksudnya kalau dibilang dari pihak sini nih, kan mereka yang yang menjual visa ziarah, Iya. mereka juga ikut nih Kang, Iya. ke sana. Iya. Artinya kan dia punya keyakinan nih, tenang aja aman, aku juga ikut kok ke sana gitu. Iya. Nah itu berarti ada permainan nggak sih sebenarnya? Ya, wallahu alam ya, wallahu alam yang jelas visa multiple atau visa ziarah itu terstruktur memang dari Indonesia itu. Nah, visa ziarah itu visa non haji, jadi tidak ada dapat fasilitas tenda di Arafah, iya, di Mina. Fasilitas bus gitu juga nggak ada ya? Kalau bus gampang kita nyewa. Oh, Oh, kalau bus gampang. Tenda, Tenda sih benar ya. Tenda itu paling penting di saat kita haji, berada di Arafah, di saat Mina dan Arafah ya. wukuf itu kan di bawah sengatan terik matahari. panas. Gimana kita mau husu berdoa dari jam 12 sampai terbenam matahari. Betul. Nah, justru saya di konten-konten saya tuh menghimbau bahwa hati-hati loh kalau haji pakai visa ziarah, udah ngabisin ongkos mahal, tiba-tiba dijegat di jalan, di checkpoint, suruh balik lagi. Bukan hanya balik lagi, kita deportasi 10 tahun. Deportasi tidak boleh Dendanya kembali lagi. 10.000 atau setara dengan 40 juta lebih. Ya Allah, yang sedihnya 10 tahun nggak bisa balik ke sana. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Sedih itu. Betul. Tapi kan maksudnya dengan begitu ketatnya polisi-polisi di sana kok masih ada yang bisa yang lolos ya gitu Kang ya? Nah, tapi ada yang lolos benar. Apakah Iya, karena banyak. dipercepat perginya sebulan atau gimana gitu? Ada yang bilang juga katanya Ada yang lebih dipercepat. Iya. Sebenarnya ketat itu bukan hanya di kota Mekahnya, tapi juga di airport. Kitanya aja udah diperketat. Oke. Pihak ke pemerintah sana mengirim ya orang sana untuk ngecek yang datang ke Arab Saudi landingnya di mana. Kalau di Jeddah dilihat dulu visanya apa. Kalau misalkan kayak saya punya identitas sana nggak apa-apa. Oh, oke, ya. Tapi kalau misalkan visa multiple itu sama sekali nggak boleh landing di Jeddah sama Madinah. Kalau di Madinah bisa sih kayaknya. Biasanya kebanyakan multiple itu turun di Riyadh, datang ke Mekah itu kayak penyelundup. Yang saya tahu ya. Iya, iya. Jadi seperti itu. Jadi penyelundup maksudnya gimana data- gambaran jelasnya? nih kota Mekah Iya. itu di saat mau pelaksanaan ibadah haji itu seperti mau perang. Dijaga ketat seketat-ketatnya. Gunung itu dipagar sama tentara. Gunung ya. Gunung itu. Jadi para haji backpacker atau kalau saya orang yang tinggal di sana nyebutnya haji koboi. Iya haji koboi ya. Jadi gunung itu kan luar biasa ya, tinggi dan panasnya di Arafah. Itu jemaah haji backpacker tuh naik gunung itu. Allahu Akbar. Itu Sekarang tuh dipantau dari helikopter. Luar biasa kalau hati kita yakin ingin hajian tuh sampai seperti itu. Iya sih. Tapi kan kita juga harus mengikuti peraturan, peraturan, ya, regulasi ya. Betul. Kalau hajian di zaman para nabi sulit menghadapi alam. Iya. Karena belum ada teknologi kan, belum ada AC. Kalau di zaman modern sulit menghadapi manusianya yang semakin banyak. Nah makanya ada aturan Indonesia dibatasi kuotanya. Coba kebayang nggak kalau Indonesia tidak dibatasi kuotanya, orang Indonesia tuh ingin pergi haji semua. Banget, Masya Iya. Allah. Nah nanti di sana yang bahaya. Terlalu banyak overload, bisa banyak orang yang meninggal di sana. Sekarang aja yang dibatasi dijaga ketat masih banyak orang yang meninggal. Allah. Salah satunya Mesir. Itu pun yang backpacker gitu Dari Mesir maksudnya. dari Mesir tahun ini. Dari data aja yang kita baca sekitar kalau orang Indonesia itu 260-an ya. Mesir yang meninggal kalau dunia nggak ya. salah 500 lebih lah. Mesir 500 tapi total semuanya 2000 ya kalau nggak salah. Tuh, 2000 itu sampai kan 3000 bukan kalau jumlah nggak salah. yang sedikit. Iya. Sampai katanya teman-teman yang haji kemarin Iya. itu tergeletak di jalan-jalan Iya, ada betul juga itu, gitu. betul, Benar ya Kang ya? betul, betul. Faktor-faktornya apa Kang? Maksudnya karena panas banget kemarin. Iya, musim haji temperaturnya panas, dehidrasi,
Dan mayoritas orang yang meninggal di saat haji itu yang pakai visa ziarah, yang tidak punya Tenda ya. Saya kebayang yang di Arafah tuh panas banget Iya, loh. saya itu pernah nyoba. Ya Allah. Nih Bang, saya pernah nyoba haji backpacker. Tapi bagaimana caranya supaya saya walaupun haji backpacker atau haji cowboy tidak mengganggu fasilitas yang dipakai haji reguler. Iya, jangan sampai. Jangan sampai. Nah, saya waktu wukuf di Arafah dengan temperatur 58 derajat Ya Celcius Allah. tanpa tenda. Sesak napas itu. Allah, HP itu ngeheng, nggak bisa nyala. Jadi harus dimasukin dulu ke air es, didiemin, baru bisa ngerekam gitu. Saking panasnya. Itu handphone Kang Alman apa tuh kok bisa dimasukin air tuh? Samsul. Aduh, kuat ya. Kuat. Iya luar biasa. Jadi umroh backpacker itu kalau bisa. Haji backpacker? Iya. Haji backpacker itu kalau bisa kayak multiple. Iya. Kalau ngotot ingin pakai multiple ya jangan Menggunakan fasilitas yang menggunakan fasilitas orang yang nunggu puluhan tahun. Iya. Haji reguler kan nunggu puluhan Takutnya tahun. zolim ya. Iya. Tapi memang tadi Kang Alman sekali lagi ya, disclaimer bahwa memang bukan lebih baik usahakan memang mengikuti peraturan regulasi kita yang ada. Tapi memang kebayang adalah gini teman-teman, ketika orang-orang yang sudah puluhan tahun itu mereka sudah daftar nabung gitu kan, terus nunggu gitu, akhirnya nggak bisa dapat tenda, kebayang nggak sih? Aduh sedih banget itu. Iya, tenda yang kapasitasnya mungkin bisa 3 atau 40 orang jadi 70 orang. Gimana mau nyaman? Mayoritas jemaah haji dari Indonesia itu lansia kebanyakan. Iya, karena udah berapa puluh tahun kan. Nunggunya lama. Nunggunya itu ya. Itu saya waktu itu pernah di Arafah, Kang Alman. Tahun berapa? 2000 kemarin, tahun kemarin. Oh, tahun Tahun kemarin itu. Berarti bareng ya hajinya nih. Oh sama. Iya. Nah, tahun kemarin itu dari tenda mau mandi. Iya. Mau ke toilet sekalian mandi gitu ya. Karena kan sunnahnya juga mandi yang kalau mau sebelum Arafah ya kalau nggak salah ya kan. Nah, mau ke situ lagi mau mandi itu bener-bener panas banget. Allah. Lupa bawa handuk. Karena gini lupa, aduh handuk lupa ini kan. Terus waktu nggak apa-apa langsung pakai. Waktu keluarnya lagi itu kering, baru cuma jalan berapa? Iya, betul. Jaraknya gimana Pak? Nggak jauh, maksudnya dari toilet Saking sama panasnya tenda itu. sangat panasnya kita Saking jalan panasnya. dan panasnya kan kering kan. Itu jalan tuh benar-benar loh sampai tenda kok Bahkan keringetan lagi. Allah. Iya. udah kering. Iya. Kering ini. Luar biasa. Tapi itu. memang panasnya luar biasa banget. Itu baru di alam dunia ya. Aduh, ya sih. Memang kadang-kadang memang mengingatkan kita ya Kang Iya, ya. betul. Bahwa ini dunia aja kayak gini. Allah. Gimana kalau nanti di neraka? Nauzubillah. Iya, makanya untuk para calon jemaah haji di tahun 2025 nanti setengah tahun atau 6 bulan sebelum haji itu udah harus latihan fisik. Betul, persiapan betul ya. Jalan kaki. Terutama ya Kang ya. Karena banyak rutinitas atau aktivitas ibadah yang melakukan jalan kaki Jalan ya Kang ya. kaki, Kayak kita tawaf, habis itu sa'i itu kan jalan kaki semua sebenarnya. Allah. Iya Kalau di total berapa kilo sih Kang? Dari Mekah ke ininya gitu misalnya orang Dari yang haji koboi tadi. Dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina untuk lontar jumroh, terus balik lagi ke Sholli ala Muhammad, ke Ka'bah untuk tawaf ifadah itu ya puluhan kilo sih. Kebayang nggak kita jalan dengan suhu udara yang jauh dari Indonesia, maksudnya Indonesia iya. paling panas berapa derajat? 40 lah ya. Itu udah panas banget kali ya. 38. Emang pernah Indonesia 40? Pernah kayaknya. Pernah gak sih? Nggak pernah? 38 lah. 38 ya. Ya tambah 2 lah. Tambah 2. Kang Alman ini nanti kapan-kapan mungkin kita harus bicarain khusus tentang bagaimana haji ini ya. Maksudnya tips-tips ketika kita memang mau berhaji apa aja sih tipsnya gitu ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol soal sama Kang Alman terkait Kang Alman memang kan orang tahu Kang Alman dulu TKI gitu ya. Betul. Itu tahun berapa tuh Kang Alman? 2004. 2004. Oke. Tsunami Aceh. Oh, tsunami Aceh ya Mas. Udah Tsunami lahir belum? Aceh 2004. 2004 ya. 2000 oh ya 2004 Iya, benar. 2004, Desember. Takutnya belum lahir ini. 2004. Saya 2003 baru lulus SMA. Oh. 2003. Oh, berarti masih di Sigli itu, Pak? Enggak, saya kan Jakarta. Oh, Bapak SMA SMA. di Jakarta. Oh, iya. Waktu tsunami Aceh,
paginya Aceh 2001 kali. 2004. 2001, 2004 Pak. Oh 2004 ya, Ya, astagfirullahaladzim. 2004. Iya. Pokoknya Waduh. siangnya tsunami, ya. Sorenya berangkat saya ke sana. Dan di sana saya disambut seperti apa ya, pahlawan. Tiba-tiba keluar imigrasi, dikalungi bunga. Kok bisa? Tanya sama Al Jazeera TV. Oh, Al Jazeera. Saya ngertinya assalamualaikum aja, belum bisa bahasa Arab kan. Allah, pertama kali naik pesawat, jaraknya jauh kan 9 jam, mata merah. Tanya pakai bahasa Arab. Langsung ini saya berair semua nih, deg-degan gitu kan. Tapi alhamdulillah di sana juga udah ada KJRI waktu itu. Akhirnya saya digiring. Ayo sampaikan aja pakai bahasa Indonesia. Akhirnya ada penerjemah. Saya bilang, saya jauh dari Aceh, alhamdulillah. Aceh itu Jaziratani atau kepulauan yang jauh dari tempat saya. Provinsi ya. Saya dikalungin bunga itu sama Al Jazeera, luar biasa. Segitu respeknya orang Arab sama Indonesia. Masya Allah. Masya Allah. Terus setelah itu waktu ke sana memang tujuannya apa Kang? Kerja memang. Pertama kali kerja di mana? Kerja saya datang ke sana sebagai, kalau di visa itu saik khas atau visa supir pribadi. Oke. Tapi saya ditempatkan di sana di minimarket. Oke. Merangkap di daerah mana? Daerah mana? Alkandara. Alkandara itu di? Alkandara itu dari airport berapa kilo? 15 kilo dari airport King Airport Abdul mana? Aziz Jeddah. King Abdul Aziz Iya. Jeddah. Oke. Al-Balad lah, deket ke Al-Balad. Pasti tahu Al-Balad ya. Nah itu deket ke Al-Balad, deket banget. Dekat banget. Kornesia. Nah terus? Saya datang ke sana 2004 ya, ingin merubah nasib dari keterpurukan menjadi lebih baik kan. Itu posisi udah menikah, udah menikah, udah punya anak satu. Ini ditinggal dari umur berapa tahun? 2 tahun. Ya. Saya pulang dulu, nggak pulang selama 10 tahun. Dan pulang udah gede. Iya. Ya iya. 14 tahun. 14 tahun. Pulang ini udah gadis. Iya, 14 tahun. Bukan. Sampai segitunya. Masya Allah. Iya, luar biasa. Ceritanya panjang banget ya, luar biasa. Saya kerja, datang ke sana. Oh iya, saya mau cerita dari sebelum berangkat ya. Iya. Saya sebelum berangkat itu minta doa ke orang sekampung, saya datengin semua, dipinta doanya. Iya, the power of doa tuh memang luar biasa. Iya. Orang sekampung saya pinta doanya bahwa saya besok mau berangkat, mudah-mudahan saya nemu bos yang baik. Oke. Udah nyampe airport, alhamdulillah karena ibu saya juga kerja di sana sebagai TKW dulu. Oke. Tahun berapa Kang? Ibu saya dulu ditinggal dari umur 4 tahun. Gak balik-balik Ibu? Iya balik. 3 tahun balik. Okay. Ya. Nah di sana alhamdulillah ketemu sama Umi, dikasih uang recehan tuh. Maksudnya biar nggak susah saya nanti jajan atau apa. Dari setengah es real 5 sampai ratusan. Nah waktu saya ngobrol dengan Umi tuh nanya, mana coba paspornya lihat. Akhirnya saya baca tuh, sponsornya Said Anu. Tiba-tiba ada yang nyaut di pinggir saya, orang Indonesia. Nggak taunya istrinya. Istrinya siapa? Istrinya bos saya. Itu suami saya. Oh, itu siapa Mi? Loh, bos kamu kok orang Indonesia katanya. Alhamdulillah, di situ saya mulai tenang nih. Aduh, saya berarti kerja sama orang Indonesia nih di Arab. Betul. Nah, nggak kebayang kalau saya kerja ke sana langsung ke asli orang Arab. Kenapa memangnya? Wow, luar biasa. Orang tuh melihat kerja di luar negeri enak, gaji gede. Padahal untuk proses adaptasinya itu, makanya banyak para TKI yang stres. Iya. Jadi orang itu melihatnya Alman Mulyana itu sekarang. Padahal proses untuk menuju seperti ini tuh Allah berdarah-darah gitu loh. Saya
ketemu dengan bos yang baik, orang Indonesia, ya setidaknya saya bisa makanan nemu tumis kangkung aja udah seneng gitu loh. Kebayang nggak saya orang baru, belum bisa bahasa Arab, dikasih apa ya, makanan roti yang gede gini. Orang Arab kan makanan roti dicampur dengan keju yang nggak ada rasa, jubna beda kalau orang Arab bilangnya gitu. Dan itu teman-teman di sana, alhamdulillah bos tuh rumahnya depan masjid. Oh, Masya Allah. Jadi saya bisa mencurahkan kegalauan saya ini di tempat yang tepat gitu. Kelihatan memang kalau orang baru tuh kurus gitu kan, hitam. Didatangi banyak teman-teman orang Indonesia, si yang sabar Ji. Padahal saya belum jadi haji gitu. Yang sabar Ji, nanti juga betah kok katanya. Itu saya 6 bulan ya, 6 bulan nangis saja. Maksudnya nyesel gitu. Ternyata kerja di Arab itu jauh dari ekspektasi. Loh kenapa, kan kerja sama orang Indonesia juga tapi? Ya. Tapi memang jauh-jauh dari ekspektasi juga? Jauh. Iya. Apa sih ininya? Ya. Biar teman-teman ketika ada Iya. wacana untuk kayak gitu juga. Nah makanya Difikirkan dulu. buat yang mau kerja ke Arab, jadi tonton video ini sampai selesai pokoknya ya. Iya. Pokoknya jauh dari ekspektasi itu ya. Saya kerja di sana, aduh kerjanya enak nih, gaji gede gitu kan. Nggak mikirin tuh kerjanya apa, nggak terpikir ya. Saya tuh mikirin gaji gede aja. Ternyata saya ditempatkan di minimarket. Kebayang nggak, orang Indonesia belum bisa ngomong disimpan di minimarket, jadi kasir. Aduh, langsung kasir gitu. Iya. Ditempatkan di pemukiman kumuh. Wow. Kalau saya sekarang menyebutnya kampung Afrika itu. Karena mayoritas orang Afrika. Customer atau pembeli atau jabain dalam bahasa Arabnya. Datang anak kecil. Ya Muhammad, ana ibgo tum. Sibuk saya nyari di kamus tuh. Tum apa tum? Tum itu apa, Bay? Bawang putih. Ya Allah. Garlic kata gitu. Nah, garlic baru. Iya, baru saya agak garlic itu kalau nggak salah bawang putih. Baru ketemu, sampai segitunya sih. Ya Allah. Langsung kan. Enggak, bentar. Kenapa majikan pada saat itu menaruh ke itu ke bagian jadi kasir kasir langsung gitu. Kan sudah tahu nggak bisa bahasa Arab. Jadi gini, sebenarnya saya datang ke sana itu ada partner pensiunan TNI yang kerja di sana karena ingin haji dan umroh. Oke. Iya. Nah, teman saya ini katanya, kamu tunggu, duduk di sini, saya mau beli sarapan. Nah, teman saya itu pergi. Ada mungkin 2 jam itu, waduh panas dingin itu, ditinggalin. Pembeli banyak. Ada yang minta dukhon. Dukhon itu apa? Dukhon kan tahu nggak dukhon? Dukhon tuh rokok. Dukhon. Iya. Aduh. Pokoknya suruh milih aja. Ya karena maaf ya, maksudnya di sini saya bukan rasis. Orang sana kan orang Afrika banyak yang tahu sendiri di Mekah juga kan. Suruh ngambil lari itu. Itu selama 2 jam itu toko bos saya kebobolan beras, rokok, gula. Karena suruh ngambil lari. Kok bisa lari, Kang? Maksudnya kan Nggak bayar. Enggak, maksudnya kan Kang lihat. Nah, karena saya kan polos, orang baru datang ya, jet lag. Nggak disuruh santai dulu, ini langsung kerja. Enggak, waktu dia lari Kang biarin aja. Ya mau lari gimana, mau ngejar gimana? Kalau saya ngejar yang satu, ini lebih banyak toh. Coba. Iya. Terus kerugian itu ditanggung sama Kang saya Alwan? ngomong ke partner saya, dia minta maaf. Dan setengah gaji dia tuh jujur luar biasa, setengah gajinya dia untuk ngeganti barang kerugian. Saya catat itu yang diambil tuh apa aja gitu. Nah jadi seperti itu. Itu saya kerja di luar, apalagi kalau kerja jadi asisten rumah tangga. Kebayang ya gimana? Kalau Ada cerita-cerita nggak, Kang, soal yang asisten rumah tangga? iya, kerja jadi asisten rumah tangga, sepengalaman saya dari 2004 sampai 2024, berarti 20 tahun ya. Kita tuh jarang melihat matahari.
Karena di sana asisten rumah tangga itu nggak sebebas di sini. Bos pergi, pintu cetrek kunci. Karena takut kabur kan ya. Kunci dari luar. Oh dikunci dari luar. Luar berarti kita. Waduh. Iya. Nah gitu. Terus lagi menghadapi madam. Kalau misalkan nyuruh sawi syahi atau Ibu istrinya kan maksudnya. iya, misalkan nyuruh bikin teh sawi syahi, apa itu gitu kan. Coba kebayang nggak stresnya seperti apa. Kita beda bahasa. Iya. Cuman satu agama doang, agama Islam ya. Iya. Pokoknya luar biasa lah. Orang itu melihat kerja di luar negeri bukan hanya di Arab Saudi, di seluruh dunia. Ya, kalau kita datang ke negara orang untuk kerja, tidak seindah yang dibayangkan. Orang tuh melihat Arab Saudi indah kalau hanya sampai ke 2 tanah suci doang. Iya. Tapi tidak dengan kehidupan sehari-harinya. Jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah saya bisa melewati semua itu dengan luar biasa, alhamdulillah. Ya Allah. Jadi dari tahun berapa tadi? 2024. 2004 sampai 2024. Iya, tapi sekarang juga masih bolak-balik. Cuman sekarang statusnya bebas gitu loh. Oh, lebih bebas sekarang. Iya, karena bos saya Melihat. minta naik gaji dari 800 real dulu ya. Bos, saya ini udah 5 tahun kerja ke kamu. Tapi dalam bahasa Arab ya. Iya. Saya pakai bahasa Arab jangan nih. Boleh, gimana bisa? Janganlah udahlah. Boleh. Ma fi mushkilah. Lah, halas kalam Indonesia ahsan. Masyaallah. Bos, saya udah 5 tahun nih kerja nggak naik-naik gaji. Minta naik dong gaji. Anak saya udah gede, sekolahnya, pakaiannya, makannya. Kamu kerjanya tidur doang, mau minum, mau makan tinggal ngambil, nggak ada. Akhirnya bos ngasih 2 pilihan. Kamu mau pulang atau kerja di luar? Akhirnya saya datangin tuh teman-teman di sana. Ini bos ngasih pilihan, suruh pulang atau kerja di luar? Kerja di luar katanya. Nah, akhirnya saya nyamperin lagi tuh bos. Bos, saya mau kerja di luar. Ya udah kalau mau kerja di luar, tapi ganti uang visa sama tiket. Coba gaji saya 800 real. Kalau di dulu itu nilai tukar rupiah tuh cuman 2.200 atau 2.300. Berarti berapa duit? 1,7 juta, 1.700.000. Suruh ganti 7.000, berarti saya harus nabung dulu tuh. Tapi karena keyakinan memang mengalahkan segalanya, akhirnya saya ganti itu 7.000. Itu berapa lama ganti 7.000 tuh? Apa? Karena dulu waktu kerja di toko, saya juga punya sampingan ngejual pulsa. Jadi nggak ngandelin uang Dari gaji. situ aja. Oke. Oh, maksudnya karena udah kerja di luar nih ya? Belum. Iya, masih kerja di minimarket. Oh, Saya tapi ada sampingan juga? Iya. Saya modalin dulu tuh jualan pulsa. Sampai terkumpul lah ya 7.000 tuh gede banget ya Allah. Gede banget itu. 7.000 saya bayar. Akhirnya kerja di luar. Yang tadinya gaji 7.800 jadi 1.800. Jadi supir pribadi orang Arab. Tahun berapa tuh Kang? Berarti 5 tahun di bos tuh dari 2004 tambah 5 tahun jadi 2009. Nah, 2009 saya jadi supir pribadi. Bentar. 2004 itu kan jadi jaga minimarket. Sampai berapa lama? 5 tahun 2009. Oh, Iya. habis itu 2009 jadi supir Jadi pribadi. supir. Nah, masalah sekirain tuh udah keluar dari bos nih. Wah, udah beres nih masalah. Ternyata ya hidup itu selalu ada masalah memang. Keluar dari bos. Wah, gaji gede nih. Ternyata kerjanya kerja lembur bagai kuda. Apa tuh maksudnya? Coba saya ini nganter kuliah, dokter, TK, terus madam, miswar. Miswar itu apa, Bu? Bahasa Indonesianya? Shopping lah, shopping gitu kan. Ya. Saya cuma ngelayani 4 orang. Dari azan subuh sampai jam 1 Siang. malam. Malam. Iya.
gaji 1.800 ternyata gini juga. Tapi alhamdulillah saya bisa bertahan sampai 2013. Dari 2009 ya? Dari 2009 oke. sampai 2013. Nah setelah 2013 saya juga kan wah hidup saya kalau gini terus madesu nih saya gitu kan. Kesehatan lah segala macam ya. Iya akhirnya saya nyoba-nyoba lah kredit mobil lah gitu di sana. Kredit lah mobil tahun 2013 uang muka 20.000 real, setoran 600 lebih sedikit kalau tidak salah. Nah jadilah supir taksi. Oh awalnya gitu. Iya. Ternyata ada masalah lagi. Iya hidup tuh banyak masalah memang. Ada masalah. Kalau nggak ada Iya. masalah udah mati ya kali ya. Enggak kalau nggak ada masalah kalau udah dikubur baru Iya, kan. habis tuh masalah. Ada belum tentu juga tuh. Kubur diazab apa enggak kan? Kubur ya Allahu Akbar. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya, Iya. Nah setelah beli mobil lagi enak-enak kan, yang tadinya 1.800 saya bisa ngantongin 5.000 real. Sehari ya? Enggak sebulan. Sorry. Sebulan. 7.000. Tiba-tiba ada kebijakan perempuan bisa ngemudi. Coba, saya tuh target saya penumpang saya tuh mayoritas perempuan semua. Oh. Di situ, aduh, ini mobil setoran gitu kan. Terus rumah juga nyawa sendiri. Waktu jadi supir mah kan disediain rumah. Makan gitu Iya, ya. iya. Nah disitulah istri saya coba banyak istri saya itu ngasih saran banyak loh orang Indonesia yang penasaran tentang kehidupan di Arab Oh, masya Allah. Oh, itu awalnya. awalnya. Ide Ini dari istri juga, Oh, istri juga. oke. Kata istri itu coba kamu belajar nge-YouTube. Saya lihat tuh Ria Ricis, Atta lagi kenceng-kencengnya kan. Iya kan hanya dua itu yang kenceng-kencengnya. Ini anak baru kemarin sore, keren. Masih kecil Masih maksudnya kecil. gitu ya? Iya kan jauh mulia. Saya dengan segala kekurangan saya, akhirnya belajar lah tuh. Ngebahas tentang kehidupan TKW. Dan tiba-tiba naik tuh. Karena nggak ada konten kreator di sana. Iya betul. Iya, naik tuh. Saya... Masih ingat kan pembahasan pertama apa? Pembahasan pertama ya tentang kehidupan TKI di TKI di Arab. Oh, oke. Penasaran orang-orang. Saya sampai tutorial jadi TKI. asisten apa ya? Saya ngomongnya jadi pembantu lah gitu. Nah, buat teman-teman misalkan ini ya, kalau kalian punya ibu kerja di Arab, tonton nih video ini. Mau saya tunjukin cara kerjanya gimana? Iya, sampai ngosek WC, ya, terus nyuci piring, terus masak dari A sampai Z itu, dari bangun tidur sampai mau tidur itu nggak berhenti kerja di sana itu. Berapa viewersnya waktu itu yang pertama? Banyak lah, karena belum ada saingan di sana. Jutaan ya? Iya. Dan waktu itu kan AdSense-nya lumayan banget ya? Wah, pokoknya Masya Allah. Iya, saya kalau ingat ke situ ya Allah luar biasa ya. banget pada masa itu. Itu tahun berapa kan? 2017 akhir. Oh, Masya Allah. Wow. Nah ini juga masalah lagi. Saya udah jadi YouTuber, masalah lagi apa? Ternyata AdSense itu butuh yang namanya PIN dan lain sebagainya kan? Ya karena saya autodidak sendirian, nggak paham tentang hal itu. Saya hanya meminta sama Allah petunjuk gitu ya. Saya berdoanya langsung loh. Langsung saya berdoanya di depan Ka'bah. Allah Akbar. Spesifik saya di depan Ka'bah. Ya Allah, kalau memang saya ada nasib jadi YouTuber atau konten kreator, tunjukkan dan permudah. Itu dahsyatnya berdoa di depan Ka'bah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, alhamdulillah kata istri tuh udah ganti aja emailnya karena kan emailnya dibuat di sana. Saya ganti tuh email. Cabut tadinya iklan kan, video lagi bagus-bagusnya dicabut email, nggak ada iklan. Masukin email yang baru, dolarnya udah nggak keambil tuh. Yang pertama saya masukin lagi dan videonya meledak lagi. Masya Allah. Di saat saya Itu video keberapa?
udah nggak kehitung lah, udah banyak. Karena saya upload tiap hari. Masya Allah. Terus? Video itu makin hari penontonnya makin meledak. Iya. Karena banyak orang yang penasaran tentang kehidupan di Arab sana. Di saat rumah saya mau ditarik ya Bun ya. Karena kita KPR di sini setoran 5 juta per bulan. Rumah tuh udahlah kita balikin lagi aja. Gak kuat saya story-nya. Allah mengabulkan doa-doa saya, alhamdulillah, dan anak dan istri ya. Tiba-tiba keluar tuh gaji YouTube pertama 6 juta, 7 juta, kedua 15 ya. Satu bulan tuh berapa kali? 3 kali gajian, saking banyaknya itu uang di dalam. Masya Allah. Iya. Satu bulan bisa 3 kali gajian? Iya, waktu itu karena belum pernah diambil kan. Iya. Aduh, alhamdulillah saya percaya berarti benar nih YouTube Doa yang bisa. di Ka'bah tadi ya. Iya ya. Kita sebenarnya berdoa di depan Ka'bah tuh kalau kita hanya meminta duniawi aja terlalu kecil bagi Allah. Ya maklumlah dulu saya belajar kan ya. Setelah saya jadi konten kreator, nge-share ke para netizen sisi lain tentang kehidupan di Arab itu seperti apa. Orang itu kan hanya mengenal 2 tanah suci, tapi tidak dengan kehidupan di luar gitu. Iya betul. Iya. Nah, Alman Mulyana inilah yang nge-share semuanya. Iya nge-share maksudnya sisi-sisi di lain di luar itu ya, di luar kok. Saya nge-share tentang dari TKW, terus sampah mobil yang masih layak pakai. Iya mobil-mobil ya. Mobil-mobil mewah numpuk di sana. Coba di Indonesia kan nggak ada tuh. Iya. Saya datang tuh walaupun panas juga. Nah, makin banyaknya permintaan netizen, Bang, coba menapak tilas perjalanan jejak Rasul. Wah, agak ngelag juga di mana saya nggak tahu. Nggak kan? tahu juga ya. Iya, tapi karena Allah udah menunjukkan segala halnya, saya datanglah ke Mekah. Pertama tahu tuh yaitu tempat kelahiran Rasulullah kan di belakang. Nah dari situlah saya mulai menapak tilas jejak Rasul. Masya Allah. Sampai ke rumah ibu susu Rasul, sampai ke makam ibunda Rasul. Jarang ada orang Indonesia, para baib dan lain sebagainya yang tahu makam ibunda Rasul ada di mana. Iya. Sampai ke situ. Nah ini partner saya satu nih. Allah. Oh Masya Allah. Reng Madura. Madura, Masya Allah. Kang, itu ada juga cerita Kang Alman katanya ketika datang ke kampung Arbadui. Arbadui. Nah itu bisa ceritakan nggak? Waduh. Sisi menariknya gimana? Luar biasa. Gimana tuh Kang? Arbadui, kehidupan Arbadui di sana tuh beda dengan di sini. Kalau di sini tuh ada ciri khas bajunya kan, pakai baju hitam, hidupnya di tengah hutan tanpa listrik. Kalau di sana enggak, biasa aja. Cuman mereka hidupnya jauh dari perkotaan. Kayak kota Mekah, mereka pinggiran Mekah, di pinggir-pinggir padang pasir. Menarik memang, banyak hal menarik yang saya lihat tentang kehidupan Arab Baduy. Salah satunya mereka tuh walaupun pengembala kambing, pengembala unta, tapi mobilnya mewah-mewah gitu loh. Ada, pernah lihat saya sampai menangis saya juga. Saya 20 tahun mobil saya Yaris nggak ganti-ganti di sana. Ada Rubicon dipakai nggak ngembala onta. Coba matiin dulu. Oh ada telepon masuk dari Kang Alman. Ini dari Kayak Arab Baduy ini kayak. dari Arab Baduy ini, dari Arab Baduy. Iya. Cepet Bos. Masya Allah. Iya. Handphone 5 ya? Iya, biasa dari Arab Baduy dari. Iya, jadi Arab Baduy itu orangnya santai. Mereka walaupun terlihat miskin, sebenarnya orang kaya. Oh gitu. Kenapa Kang? Arab Baduy itu. Maksudnya kayaknya dari gembala itu? Apa dari ternak? Iya, orang Arab Baduy itu walaupun jadi gini prinsipnya Arab Baduy ya, mereka itu nggak mau jadi kuli. Itu yang saya salut dari Arab Baduy itu. Walaupun hidupnya hanya jadi pengembala
jadi pengembala unta, yang penting saya nggak jadi kuli. Oke. Lebih baik jadi pengembala daripada jadi kuli. Terus kalau misalkan ada nikahan, pesta pernikahan, yang disajikan itu satu meja ini Kambing. onta utuh. Onta utuh. Kebayang nggak onta? Gini Iya. aja, kita tinggal makanin tuh onta gede. Nah itu Arab Baduy. Luar biasa. Dan saya untuk mengenal Arab Baduy itu untuk bikin konten nggak Langsung bisa sembarangan juga. tiba-tiba datang ke sana bikin konten nggak. Jadi pernah juga sih ada kejadian yang nggak bakalan saya lupakan sampai kapan. Kita bawa mobil pickup ya, berhentilah di salah satu perkampungan terpencil jauh dari mana-mana. Rumah itu ada 6 di situ. Di depannya itu ada Bentley, ada Rubicon, mobil-mobil bagus. Baru berhenti, saya dilemparin batu. Lemparin batu, disangkanya mau ngerampok atau apa? Wallahi nggak tahu saya juga. Untungnya nggak kena ke mobil. Nah disitulah saya akhirnya nanya ke teman-teman yang orang sana, kenapa saya dilemparin batu padahal saya baru datang, belum ngeluarin kamera. Daerah mana yang kamu datangin? Itu yang arah ke Taif. Makanya kan Rasul waktu pertama hijrah Lempar batu, lemparin iya. batu. Nah itu dengar cerita itu, ya Allah, Rasul aja dilemparin batu, apalagi saya gitu loh. Nah itu, jadi Arab Baduy itu pendekatan dengan Arab Baduy kita jangan sembarangan. Gimana karena wataknya keras. Iya, kita biasa ada Arab Baduy itu keluar rumahnya itu di saat waktu sholat. Iya, waktu sholat datang sholat ke masjid maksudnya? ke masjid. Orang Arab itu kebanyakan sholat nggak di rumah. Itu yang saya Salutnya ya. salut dari orang Arab. Maksudnya keluar rumah itu karena sholat maksudnya? Sholat. Nah, saya untuk bisa kenal dengan orang-orang yang ada di Arab Baduy itu kan kampungnya hanya sedikit. Oke. Kalau datang semua ke masjid tuh kita mudah bisa kenalan di dihafal. situ. Iya. Saya untuk bisa bikin konten di situ tuh sholat dari di situ tuh berapa waktu gitu loh. Dan berapa hari. Semenjak dilemparin batu jadi nggak sembarangan, jadi tahu gitu. Jadi wataknya keras. Tapi baik luar biasa kalau udah kenal baik dengan Arab Baduy. Ada masalah apa kamu ngomong ke saya gitu loh. Oh gitu. Ih, saya pengen bawa ke sini nih. Satu aja Arab Baduy itu. Iya. Iya boleh. Dan mereka itu yang saya lihat menikahkan anak-anaknya itu dari masih kalangan keluarga ya Bu ya. Oh. Kayak sepupu gitu ya. Nah, jadi nggak ke orang lain. Tapi rata-rata Arab Baduy memang menggembala domba. Iya, petani, peternak. Pokoknya petani, peternak itu aja. Iya. Enggak ada yang mereka jadi businessman gitu enggak ada. Ada lah. Ada. Tapi jarang. Iya, jarang. Jadi mereka turun temurun hidupnya di tempat seperti itu. Itu yang rumah-rumah di lereng gunung kalau ke Taif. Nah itu pemiliknya Arab Baduy itu. Itu kosong sebenarnya rumahnya itu. Mereka itu biasanya ternak lebah, madu Arab Baduy itu. Udah pernah nyoba belum? Belum. Nyoba nanti. Madu Arab Baduy. Iya, biar kuat. Wes, maksudnya apa nih gini? Madu sidar ya? Sidar tuh apa sih? Bidara ya? Pohon bidara. Iya, Musir ini dong. Bisa rukiah juga dong itu? Bisa. Madu Arab Baduy. Kalau kualitas dengan madu Yaman, kan yang terkenal madu Yaman ya kalau kita ke Sama. Taif. Sama. Madu sidr itu karena lebahnya itu ngambil itunya dari bunga daun Daun sidar. Warnanya agak gelap ya. Iya. Dari segi harga sama madu Yaman, Mahal. jauh mahal Madu sidar. Arab Baduy itu iya. Saya kalau pulang suka bawa tuh madu Arab Baduy. Kang, itu yang mereka juga banyak ternak unta juga banyak ya? Iya. Pastinya ya. Itu yang ternak unta itu udah fix Arab Baduy itu. Oh. Iya. Dan kan unta mahal kan, Kang? Enggak juga sih. Oh enggak ya? Maksudnya
nggak semahal apa yang seperti yang kita bayangkan. Unta itu 6 ribuan, setara dengan 20 berapa Bu? Gitu ya? Oh, iya. Kang, kalau dari segi bahasa ya, saya pernah baca bahwa Rasul itu kenapa waktu kecilnya dititipkan ke Arab Baduy untuk menjaga kualitas bahasanya gitu, Kang. Karena terkenalnya Baduy itu bahasanya fusha ataupun Iya, masih terjaga gitu. betul. Kalau apa kabar Arab Baduy yang sekarang gitu? Sama. Masih fusha juga? Sama. Kadang saya juga karena saya tidak belajar fusha, agak ngelag juga. Agak kelabakan juga di sana. Sampai serius ngedengerinnya gitu loh. Kayak dengerin Quran gitu ya? Iya betul. Jadi bahasa fusha itu jarang banget, hanya Arab tertentu, yaitu Arab Baduy. Luar biasa, saya menapak tilas perjalanan Rasul dari dilahirkan di Mekah sampai dibawa ke Bani Sa'ad, ibu susu Rasul, Halimah Sa'diyah. Itu datang, saya sampai ke situ. Masya Allah. Karena nampak tilas juga kan, jadi tahu. Nah, di Halimah Sa'diyah, keberkahan Rasul itu masih terasa sampai sekarang di kampung Bani Sa'ad. Oh, gimana Kang? Menjadi penghasil anggur terbaik se-Arab Saudi. Masya Allah. Itu ada sih videonya di. Apa judulnya? Judulnya apa? Judulnya? Bisa dibuka ya Pak? Ya nggak berkunjung di Bani Sa'ad itu? Iya. Atau apa? Kampung tempat Rasulullah waktu kecil. Oh, Masya Allah. Nanti kalau ke Mekah, kontak aja ke saya, nanti saya bawa ke sana. Oke, Masya Allah. Insya Allah ya. Mantep itu. Jadi jalannya kayak jalan ke Lembang gitu. Oh ya? Iya dingin di sana. Oh dingin di sana? Dingin. Makanya Rasul tumbuh kembangnya sehat di Bani Sa'ad. Oh. Karena udaranya tidak sepanas di Mekah. Sampai 4 tahun kalau tidak salah. Rasulullah di sana. Iya, sampai 4 tahun. Sampai pembelahan dada itu di situ juga kan? Di situ, bahkan dulu itu tempat dibelahnya dada sama malaikat Jibril di bawah pohon. Dulu tuh pohonnya masih ada. Ya, para peziarah kalau tidak dibarengi para mutawif, itu pohon dipeluk, dijilat, sorbannya digosok-gosok, akhirnya dibakar sekarang tuh sama pemerintah sana. Iya, kesyirikan ya. Kesyirikan. Kang, kalau bisa kita ngomong lagi, balik lagi ke TKI, ada nggak sih cerita-cerita yang menyedihkan banget, maksudnya di luar Kang Alman ya? Iya. Itu sampai dibilang, iya nih saya kan, Kang Alman kan suka kumpul, nanya pendapat, nanya masukan, ada nggak yang sedih banget gitu? Oh, banyak. Justru para TKI itu nggak ada bahagianya banget di sana, sedih aja. Ya namanya juga kerja ke orang ya. Ya rata-rata itu ya Kang, iya, sedih tapi semua ya balik lagi pada diri masing-masing, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara kita mensyukurinya. Banyak ya para TKI, bahkan kan sampai ada di berita bahwa banyak tenaga kerja Indonesia sampai dihukum pancung, sampai para menteri di sini datang ke sana, kan. Nah itu tuh akibat apa? Setelah saya pelajari ya, majikan butuh tenaga, kita butuh uang. Nah, kita yang kerja ke sana tidak dibekali dengan bahasa. Ya, minimal bisa bahasa Inggris lah. Minimal ya. Iya. Jadi kalau tidak bisa bahasa Arab ya apa berapa kata bahasa Inggris gitu. Nah, pengiriman tenaga kerja Indonesia khususnya informal ya. Itu di situ permasalahannya karena miskomunikasi ya Bu ya. Iya. Jadi majikan nyuruh ini, misalkan pesennya air putih didatangin teh, pesennya kopi didatangin bubur misalkan gitu, kan nggak nyambung. Iya. Sementara orang Arab kan, dia tahu sendiri karena banyak makan daging kan, jadi harara gitu, harara katir ya sih. Masya Allah. Iya nggak? Iya. Harara katir. Iya nggak Boy, bener nggak? Darah tinggi. Iya, karena permasalahannya tuh di situ. Komunikasi ya. Komunikasi. Saya sekarang bersyukur banget pemerintah Arab Saudi
Indonesia khususnya mempertegas bahwa kalau kamu mau tenaga kerja dari Indonesia, persyaratannya ini harus dipenuhi semua. Tutup semuanya, PT nggak ada yang buka. Walaupun buka, sekarang itu bukan visa perorangan, tapi visa syarikah atau yayasan. Oh, oke. Jadi kalau dulu misalkan Bang Wisnu nih Ya. posisi di sana, So- saya ngomong nih, ya. Kang Alman saya minta asisten, saya kasih tuh sini aja kirim visanya, terus saya kirim lah asisten. Nah sekarang nggak gitu, Yayasan ya. datang ke yayasan, ngasih uang ke yayasan baru. Nah Ya. justru itu yang lebih bahaya sekarang. Oh, malah lebih bahaya. Iya, Karena? mudah-mudahan ini ditonton sama para pejabat Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan, Ya. itu harus dipantau, penting ini ya. Heeh. Majikan bayar mahal, gaji ke pekerjanya itu murah. Oh, Jadi tidak dipotong sesuai. yayasan. Bos bayar mahal, otomatis kerjanya juga pasti banyak. Iya betul. Harapannya ya. Iya. Heeh. Yang nyampe gaji ke kita kecil. Kita jadi protes juga. Nah, protesnya kemana? Iya. Iya benar maksudnya. Iya, protesnya kemana? Nggak ke yayasan bisa. Nah, kalau protes ke yayasan, bukannya ditanggapi, malah kamu datang ke sini mau kerja atau mau main. Ini saya bisa mempertanggungjawabkan omongan saya. Iya. Karena sekarang ini ada salah satu teman saya yang ya gitu datang ke yayasan. Kalau kita sakit langsung dikarantina. Cuman dikasih obat dari apotek, nggak dikasih dokter ataupun apa. Mudah-mudahan ini sampai ke pihak pemerintah Indonesia ya. Iya. Permasalahan para TK itu jangan lamban lah, harus gercep. Karena luar biasa loh, pahlawan devisa. Betul. Iya. Pas giliran ada masalah, lambat menanganinya. Sekarang ini TKI yang lewat yayasan banyak yang kabur, masih muda. Pergi meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga Indonesia, dengan sejuta harapan, Iya. pulang dengan sejuta keberhasilan. Harapannya. Iya, Heeh. tapi ternyata setelah nyampe sana jauh dari ekspektasi. Karena harapannya memang dengan gaji yang besar. Iya, gitu ternyata ya. gaji kecil, kerjaan banyak. Akhirnya fisik nggak kuat, sakit kan. Stres Tidak juga. diperlakukan dengan manusiawi, bukan sama orang Arabnya, tapi yayasan nih. Yayasan, Banyak orang asing juga di sana. Oh gitu. Iya. Nah, akhirnya mereka merencanakanlah untuk kabur. Heeh. Nah, akhirnya banyak yang kabur di sana. Hmm. Saya nyebutnya TKW kaburan. Nah, disitulah awal mula rusaknya para TKW itu setelah kabur. Oke. Kalau jadi TKW kaburan, kalau imannya setipis tisu udah pasti rusak. Iya, karena perempuan di sana itu beda dengan di sini. Jadi para perempuan di sana tuh butuh perlindungan. Nah, berlindung misalkan ke orang Bangladesh gitu kan. Coba kebayang nggak tuh? Iya. Bukannya dilindungi malah dilecehkan. Aduh. Iya, saya tuh sering di sini, saya sendiri kalau udah nyebut nama Indonesia segede gajah nggak bakalan saya jadi habisin aja sekaligus. Maksudnya segede maksudnya gimana? Orang segede gajah nih Hah? ngeledek ke perempuan Indonesia, saya bayar tuker sama Indomie. Ada yang ngomong gitu. TKW Indonesia nih, saya anak ibu horma bedel ma Indomie. Coba nyebut Indonesia, misalkan orang Pakistan, orang Bangladesh, udah nggak banyak tanya langsung. Langsung berantem di situ ya? Iyalah Indonesia. Iya. Nyebutnya Indonesia. Coba tuh tanya langsung tuh ke teman saya yang di belakang. Iya. Banyak kasus. Yang TKW kaburan ini. Iya. Bulan kasus seperti Abu Khomsin. Abu Khomsin. Siapa lagi tuh Pak? Iya, tapi maaf ya, ini tidak semua TKW kaburan itu rusak. Tapi memang kebanyakan. Jadi 98 lah, 98%. Sisanya yang benar berarti, Boy. Iya, jadi setelah kabur itu kalau nggak takut sama
hukum Allah. Ya nggak ada yang mereka takutin, dari keluarga jauh, bebas mau ngapain juga bebas gitu kan. Ya Allah, jatuh ke tangan yang salah lagi ya. Jatuh ke tangan yang salah. Bahkan banyak orang Indonesia yang ngejerumusin gitu loh, bukan yang ngelindungi. Minta tolong malah dijerumusin lagi gitu. Ada yang dijual. Iya. Jadi sekarang ini nggak zaman. Aduh tolong, saya diperkosa. Orang Indonesia tuh nggak zaman sekarang. Malah minta gitu loh. Aduh. Sampai segitunya, miris ya? Banget. Itu faktanya sekarang. Hah? Wow. iya. Itu kalau iya Di mana itu? di Jeddah. Halo guys, orang Jeddah. Aduh. Iya di Jeddah. Iya. Tapi kalau di seputaran kota Haram nggak ada gitu kan? Apa? Enggak, Di Arab. seputaran- Arab tuh kan gede. Arab itu salah satu kan Jeddah kotanya. Iya, itu kalau gede. di Haram nggak ada gitu yang Wah, soalnya. Allahu Akbar. 2 tanah suci itu terjaga. Jangan sampai. Iya, terjaga alhamdulillah walaupun yang berita berseliweran di media sosial, di media manapun banyak berita fitnah. Saya di Arab Saudi. Arab Saudi masih 2 tanah suci masih terjaga aman. Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Iya. Kang, boleh sedikit lebih detail ya yayasan ini. Nah, maksudnya ini mudah-mudahan bisa didengar sama pemerintah kita juga gitu ya. Maksud yayasan ini berarti bentuk tanggung jawabnya dan izinnya itu harusnya kan jelas semuanya. Nah, kan? itu yang jadi pertanyaan. Sementara sekarang itu kalau mau ke sana itu saya harus daftar ke PT apa? Kalau dulu kan saya 2004 numpang proses di PT Anu, Jalan Anu, betul. ada PT-nya. Kalau sekarang susah nemu itu. Bahkan kan yang katanya presiden yang sekarang menutup semua PT. Gitu. Jadi memang jalurnya harus lewat yayasan. Yayasan. Tapi kan yayasan. Iya, Yayasan atau perusahaan. yayasan atau perusahaan. Tapi maksudnya itu memang jalur resmi kan? Jalur resmi, tapi apa ya, pelaksananya banyak yang nggak sesuai dengan Iya. topika. Oh. Jadi ada perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu hanya formalitas. Tapi tidak sesuai gitu loh. Kasihan. Ini teman saya yang satu rumah kemarin itu daftar ke kerja ke Arab. Sekarang udah ada di Arab ya. Nangis dia. Kaget dimasukin ke salah satu yayasan dan ternyata banyak orang Indonesia yang sakit. Kalau kita ngomong Di sana yayasan di sana ya, Tete? yang sakit kok nggak ditaruh di rumah sakit, malah ditaruh di kamar gitu. Ya kalau lama kelamaan matilah orang. Nah untuk para menteri ya mudah-mudahan keluhan saya ini nyampe ya, mewakili seluruh tenaga kerja Indonesia yang ada di Arab Saudi khususnya. Jadi ya miris lah kehidupan para tenaga kerja Indonesia di sana. Semoga Allah jaga ya. Amin. Semoga jaga semua. Kang, tapi ada juga berita bahwa memang ada salah satu TKI yang memang dikasih rumah mewah. Nah, luar biasa. Nah, gimana nih? Maksudnya kan selama ini tadi. Termasuk juga sebenarnya saya. Oh serius dikasih Iya, rumah? tapi bukan saya, tapi ke Umi atau ibu. Iya, ibu itu kerja dari umur saya 3 tahun sampai saya datang ke sana kerja di satu majikan. Dan majikannya itu nggak punya anak. Istrinya meninggal duluan. Nah, waktu istrinya meninggal duluan tuh nitip ke istrinya nitip ke ibu saya, nitip suami saya, hanya kamu yang paham tentang kehidupan suami saya. Dari muda itu, dari majikannya masih muda sampai kemarin meninggal. Oke. Nah, sebelum meninggal itu bahkan saya ini dikasih mobil Ya Allah. Fortuner di Arab sana. Karena memang apa ya? Saya tuh melihatnya hidup itu nggak melulu tentang uang. Ada sisi lain, khususnya sisi kemanusiaan yang harus kita perhatikan, apalagi nih orang baik ya. Itu ibu saya dihibahkan rumah, kalau dihitung realnya 3 juta real. Di kurs ke rupiah itu setara dengan 12 miliar.
Masya Allah. Lamborghini kebeli ya? Iya bisa. Bisa kebeli 12 miliar. Seorang TKW. Tapi tidak melihat dari sisi uangnya saja, luar biasa ibu saya. Ya kenapa dikasih? Karena gini loh, kesatu karena saya udah hidup lama di sana. Ibu ya? Iya, ibu dan saya tahu aturan hidup di sana tuh udah tahu. Bahwa kalau kita punya properti di sana, apalagi status visa kita ini visa kecil, tidak semudah itu gitu loh. Nah akhirnya ibu saya ngebalikin pemberian majikannya itu dengan secara halus bahwa lebih baik ini rumah kita hibahkan saja ke yayasan. Oh, Masya Allah. Karena kan bos atau majikan ibu saya ini nggak punya anak. Iya. Kalau udah meninggal putus dong doanya. Tapi kalau rumahnya dihibahkan ke yayasan, ke panti asuhan gitu kan, doanya akan terus ngalir kan. Masya Allah. Nah di situ luar biasa. Bahkan saya ini merasakan dampak dari kebaikan si kakek saya ini, kakek angkat saya ini. Orang Arab kalau baik-baiknya nggak ketemu. banget ya. Allahu Akbar. Umi tuh kalau tadinya gini, kakek kalau sembuh Halimah, insya Allah kalau ana yukhruj fil mustasfa, ana ibu sawi masjid fil Indonesia. Coba jelasin. Kalau seandainya saya Keluar dari rumah mustasfa, rumah sakit, saya ingin membangun masjid di Indonesia. Di Indonesia. Tapi Allah berkehendak lain, kakek meninggal waktu Covid. Ya, tapi insya Allah niatnya udah. Iya, ini ada tercatat ya. Allah catat ya. Itu 12 miliar ibu saya tuh. Masya Allah. Mobil pun nggak ada, saya ambil. Iya. Oh, Fortuner juga nggak diambil jadi. Ditaruh aja di sana. Iya. Ditaruh aja. Akhirnya dihibahkan ke yayasan akhirnya. Dihibahkan ke yayasan. Oh. Apa apartemen ya Bu ya? Imara. Kalau bahasa Arabnya itu 2 tingkat. Tahu sih ini juga. Bagus interiornya ya rumah Arab lah. Iya, iya. Ya karena memang kalau orang pendatang kita ingin punya properti, ingin punya rumah di sana harus lewat tangan orang sana. Iya, tangan orang sana betul. Iya. Iya. Ya Allah. Bukan hanya itu loh, ada cerita TKW yang kerja di bos yang punya Toyota se-Arab Saudi. Wah. Namanya Abdul Latif Jamil. Yang ngurus apanya sih Bu? Bapaknya ya, yang iya Abdul Latif Jamilnya itu katanya dari Cianjur ya. Kalau tidak salah, itu dibangunkan rumah yang megah dan mewah, apartemennya lebih mewah dari yang dikasihkan kakek angkat saya. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan orang Arab yang jarang terekspos, ya. Jarang terekspos gitu loh. Luar biasa. Jadi kalau kita tahu selahnya cara menghadapi orang Arab itu luar biasa loh. Apalagi sama Muslim gitu loh. Iya, iya, tapi jarang TKI yang memahami karakter orang sana. Oh. Jadi buat para calon Ya, gimana TKI, tipsnya nih Kak? ya, buat calon para TKI dimanapun berada, kalau mau kerja ke Arab, kita tuh pelajari dulu karakternya, budayanya, Kulturnya, iya. Bahasanya itu penting ya, makanannya. Jadi jangan sampai ke sana Nekat. iya modal nekat doang udah kacau itu. Oke. Iya. Itu penting Penting ya. banget. Kalau misal sudah mempelajari semua dan mencoba untuk mempraktekkan dengan baik ketika di sana, itu kira-kira orang Arabnya tuh bisa bahasanya jadi sayang sama kita bisa? Iya, kita jujur utama Oh, itu. ya sama itu, Kejujuran. amanah ya, Iya. jujur ya. Nah, Oke. ibu saya kerja dengan bos saya, majikannya, bukan berarti tanpa ujian. Diuji nyimpen emas ada 2 kilo mah ya, emas di bawah karpet. 2 kilo double karpet. Ya ini Karpetnya di mana itu? Biar kita ke sana gitu. Iya, ditaruh di bawah karpet. Tapi alhamdulillah ya imannya kuat gitu loh. Masa sih
ini emas sampai banyak gini gitu loh. Kalau mungkin cincin doang, Iya, oke iya. lah ya mungkin jatuh. Ini emas 2 kilo numpuk gitu. Wah ini pasti ngeprank saya nih bahasa sekarangnya gitu kan. Akhirnya ibu saya balik marah. Kamu kenapa nguji saya seperti ini? Saya datang ke sini untuk kerja cari uang yang halal. Wah akhirnya si majikan perempuannya sampai minta maaf. Luar biasa. Emang bener-bener diuji ya? Diuji. Ya Allah. Diuji. Orang Arab itu kalau kita lolos itu insya Allah sayangnya lebih dari orang tua gitu loh. Ya Allah. Iya. Banyak orang Arab yang datang ke sini. Walaupun image-nya orang Arab hanya nyampe ke Jabal Ahdar apa namanya? Puncak. Ya. Oh. Iya, tapi banyak loh kebaikan orang Arab. Iya, iya. Yang jarang terekspos. Juga banyak sih sisi gelapnya. Iya. Tapi kita sebagai orang Muslim ya kita cari yang positifnya saja. Iya. Gitu. Ada sisi gelapnya tapi kita jangan pernah melupakan ada kebaikan banyak ya. Jadi artinya bukan mengeneralisir semuanya, menyamakan semuanya ya. Iya. Nggak boleh tuh kayak gitu. Nggak boleh. Apalagi sesama Muslim. Iya. Di Indonesia tuh serba salah. Kita ngebaik-baikin orang Arab. Jongosnya Arab gitu kan. Oh digituin. Iya. Jelekin, bukan ngejelekin. Kita berbicara apa adanya anti Arab. Padahal udah jelas saya kerja di Arab selama 20 tahun. Banyak potongan video yang beredar sampai di mana-mana ya. Video saya yang kemarin. Tapi ya udah, mudah-mudahan jadi ladang amal juga buat saya. Amin. Iya. Masya Allah. Oke, Kang Alman terakhir. Oke. Kalau disuruh pilih. Aina takhtar al-hayah Saudi atau Indonesia? Masya Allah. Indonesia. Indonesia. Indonesia? Iya. Indonesia itu jannah fi dunya. Masya Allah. Masya Allah. Hah? Kenapa Kang? Orang banyak pengen banget kan dekat sama Allah dua kota menciptakan suci. saya lahir ke bumi Indonesia. I love Indonesia lah. Masya Allah. Iya. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan, Allah kasih fasilitas buat saya untuk bolak-balik ke dua tanah suci Mekah dan Madinah. Ya, kenapa tidak saya harus bolak-balik gitu. Selama saya sehat, Allah kasih kesempatan di situ. Saya tetap memilih di Indonesia. Gitu. Masya Allah. Jazakallah khair. Kang Alman, Masya Allah, terima kasih nih ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua ya. Karena tadi ada beberapa hal. Yang pertama poin yang penting aja, bukan poin yang penting aja. Poin penting adalah ketika beliau sampaikan tentang tips buat saudara-saudara kita di Indonesia yang memang ingin menjadi TKI ke sana. Ayo praktek, coba pelajari tips tersebut dan dipraktekkan dengan baik ketika di sana. Betul. Terus juga poin yang soal pemerintah tadi, mudah-mudahan pemerintah mendengar hal ini dan ini untuk menjaga saudara-saudara kita orang Indonesia yang kerja di sana gitu ya. Dan bukan hanya kerja di Saudi ya Kang ya, dimanapun di seluruh muka bumi ini. Semoga Allah jaga kita semua. Sekali lagi Kang Alman terima kasih. Amin. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu ya Kang ya. Insya Allah kita ketemu di dua tanah suci Mekah. Amin, insya Allah. Luar biasa. Nanti kita kesana kita kabarin Kang Alman juga dan janjinya kalau misal memang bisa bawa Arab Baduy ke sini. Iya, saya Kita pengen tunggu. coba. Iya. Iya, karena Kita coba Arab Baduy itu ngomong tuh suka apa adanya gitu. Ah, itu perlu tuh. Boleh tuh kita ngobrol. Gitu ya. Nanti podcast di sini ya. Siap. Siap. Benar ya? Iya, insya Oke. Terima kasih semua. Barakallahu Oke, fikum. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.